Bapak Vicky Fendi selaku dosen metodologi penelitian kelas F. Kami dari kelompok 6 izin untuk menyampaikan materi mengenai 5 different qualitative study dan juga contohnya. Nah, sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ica Dwi Sabdina dengan NP Mahir 039, lalu ada Ramadhani Sendri Kusenen dengan NP Mahir 055, lalu ada Nila Kamelia dengan NP Mahir 060, dan juga ada Andriana Dwi Rahayu dengan NP Mahir 066. Nah, setelah memperkenalkan kelompok kami, sekarang mari kita lanjutkan ke materi presentasi. Itu kami akan membahas pendekatan terbaik untuk mempelajari penulisan studi kualitatif, yang salah satunya adalah dengan membaca artikel jurnal yang telah dipublikasikan. Terutama untuk penelitian grounded theory, itu sangat disarankan untuk mengumpulkan dan mempelajari sekitar 20 artikel terkait untuk memilih yang paling lengkap dan menjadikannya sebagai model. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk pendekatan penelitian kualitatif lainnya, seperti studi naratif, fenomenologi, etnografi, dan studi kasus. Nah, untuk lebih memahami setiap pendekatan, dalam bab ini itu juga disertakan contoh-contohnya yang dapat ditemukan di lampiran B hingga F. Nah, sebelum kita membahas poin-poin utama, mari kita pahami dulu mengapa mempelajari pendekatan kualitatif ini penting. Nah, setiap pendekatan membawa sudut pandang yang unik, membantu kita melihat fenomena dari perspektif yang berbeda. Nah, dalam studi kualitatif, pilihan metode penelitian itu dapat sangat mempengaruhi hasil dan pemahaman kita terhadap suatu masalah. Nah, selanjutnya kita akan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar tentang setiap pendekatan untuk memahami perbedaannya dan melihat bagaimana setiap pendekatan dapat diterapkan. Nah, kita dapat memulai dengan pertanyaan pertama, yaitu apa fokus dalam studi naratif sampel. Lalu ada pengalaman apa yang dianalisis dalam sampel studi fenomenologis, teori apa yang muncul dalam studi grounded theory, kelompok berbagi budaya apa yang dipelajari dalam studi etnografi sampel, apa kasus yang sedang dianalisis dalam studi kasus. Lalu ada bagaimana 5 pendekatan tersebut itu berbeda, bagaimana seorang peneliti memilih di antara 5 pendekatan untuk suatu studi tertentu. Nah, mari kita lihat bagaimana studi naratif dapat membantu kita memahami pengalaman unik seorang siswa imigran dan bagaimana identitasnya terbentuk melalui interaksi sehari-hari. Nah, contoh berikut itu menggambarkan perjuangan seorang siswa menghadapi berbagai ekspektasi dari lingkungannya. Nah, studi ini menelusuri pengalaman Aimee Zhang, siswa imigran Cina di Toronto, untuk memahami pembentukan identitas etnisnya melalui pengaruh sekolah, guru, teman, dan keluarga. Nah, dari cerita-cerita yang dibagikan oleh Aimee, muncul beberapa konflik utama. Yang pertama yaitu menyembunyikan bahasa ibu di sekolah untuk menyesuaikan diri. Yang kedua yaitu tekanan untuk berbicara Mandarin di sekolah dan bahasa ibunya di rumah. Yang ketiga yaitu konflik antara harapan orang tua dan teman. Dan yang terakhir, ketegangan antara membantu bisnis keluarga dan memenuhi tugas sekolah. Nah, untuk memahami lebih dalam bagaimana pengalaman pribadi dari identitas etnis dapat dipengaruhi oleh interaksi dengan berbagai pihak, mari kita telusuri pendekatan yang digunakan dalam penelitian naratif ini. Jadi, penelitian ini menggali kehidupan seorang siswa imigran melalui berbagai perspektif dan nilai-nilai yang membentuk identitas mereka. Nah, berikut adalah ringkasan dari aspek ontologi, aksiologi, epistemologi, dan metodologi yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Untuk yang pertama, aspek ontologi, di mana penelitian ini mengadopsi pandangan konstruktivis, menganggap realitas sebagai sesuatu yang subjektif dan terbentuk melalui pengalaman individu. Lalu untuk aspek aksiologi, jadi fokus pada empati dan pemahaman atas keberagaman budaya dengan menghargai pengalaman unik siswa sebagai pusat penelitian. Lalu untuk aspek ketiga yaitu epistemologi, jadi menggunakan pendekatan konstruktivis, pengetahuan dibangun bersama antara peneliti dan partisipan melalui interaksi dan pengamatan langsung. Lalu untuk aspek yang terakhir yaitu metodologi, di mana metode naratif inquiry yang menggabungkan observasi, wawancara, dan pengumpulan cerita untuk memahami pengalaman siswa dalam konteks budaya yang berbeda. Nah, penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan interpretivisme dan konstruktivisme yang berfokus pada pengalaman individu dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Nah, berikut adalah alasan mengapa pendekatan ini sesuai dengan penelitian Elaine Che. Nah, untuk pertama yaitu
interpretivisme dan konstruktivisme. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana siswa imigran membentuk identitas etnis mereka melalui interaksi dengan lingkungan rumah dan sekolah. Nah, perspektif konstruktivis menekankan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi dan pengalaman individu. Dengan menggunakan naratif inquiry, penelitian ini berusaha menangkap bagaimana siswa mengalami dan memberi makna pada interaksi budaya dan pendidikan mereka. Nah, untuk hermeneutika, di mana di sini tuh terdapat pendekatan hermeneutika cocok untuk interpretasi cerita dan pengalaman individu, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Chan menggunakan cerita kehidupan siswa untuk memahami dinamika identitas etnis dalam konteks budaya yang lebih luas. Lalu di sini terdapat juga cultural studies, di mana meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, aspek dari cultural studies ini muncul dalam eksplorasi identitas etnis dan tantangan yang dialami siswa minoritas di sekolah. Jadi cultural studies sering mempelajari bagaimana kekuatan budaya dan sosial mempengaruhi pengalaman kelompok minoritas, sehingga relevan dengan tema penelitian ini tentang bagaimana siswa mengatasi perbedaan budaya antara rumah dan sekolah. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini didominasi oleh interpretivisme dan konstruktivisme dengan elemen hermeneutika dan cultural study yang membantu menjelaskan dinamika kompleks dalam proses pembentukan identitas siswa. Selanjutnya yaitu membahas tentang studi fenomenologi Anderson and Spencer 2002. Studi ini membahas gambaran atau representasi kognitif yang dimiliki pasien AIDS tentang penyakit mereka. Para peneliti mengeksplorasi topik ini karena memahami bagaimana individu mempresentasikan AIDS dan respon emosional mereka terhadapnya memengaruhi terapi mereka, mengurangi perilaku berisiko tinggi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi pengalaman pasien dan representasi kognitif AIDS dalam kondisi fenomenologi. Selanjutnya yaitu yang pertama, para penulis beralih ke literatur tentang pengalaman pasien dengan AIDS. Mereka meninjau literatur tentang penelitian kualitatif, lalu mencatat bahwa beberapa penelitian fenomenologis tentang topik-topik seperti mengatasi dan hidup dengan HIV telah diperiksa. Namun bagaimana pasien mempresentasikan AIDS dalam gambar belum dipelajari. Lalu yang kedua itu para penulis memperkenalkan peneliti ini dengan merujuk pada jutaan individu yang terinfeksi HIV. Mereka mengajukan sebuah kerangka kerja, model pengaturan diri, dan representasi penyakit yang menyatakan bahwa pasien adalah pemecah masalah aktif yang perilakunya merupakan produk dari respon kognitif dan emosional mereka terhadap ancaman kesehatan. Lalu yang terakhir yaitu desain mereka melibatkan studi terhadap 58 pria dan wanita yang didiagnosis menderita AIDS. Untuk mempelajari individu-individu ini, mereka menggunakan fenomenologi dan prosedur yang dikembangkan oleh Colizzi tahun 1978 dan dimodifikasi oleh Mostakas tahun 1994. Selama lebih dari 18 bulan, mereka melakukan wawancara dengan 58 pasien dan diakhiri dengan diskusi yang menggambarkan esensi. Selanjutnya yaitu, penelitian ini menggambarkan beberapa aspek dari studi fenomenologi. Yang pertama yaitu sebuah fenomena, representasi kognitif atau gambaran dari AIDS oleh pasien yang diperiksa dalam penelitian. Lalu yang kedua yaitu pengumpulan data yang ketat dengan sekelompok individu melalui 58 wawancara dan penggabungan gambar pasien yang digunakan. Lalu yang ketiga yaitu para penulis hanya menyebutkan secara singkat ide-ide filosofis di balik fenomenologi. Lalu yang keempat yaitu para peneliti membahas tentang pengelompokan dalam penelitian tersebut. Yang kelima, pengumpulan data terdiri dari 58 wawancara yang dilakukan selama 18 bulan di 3 lokasi khusus untuk orang dengan penderita HIV atau AIDS. Lalu yang keenam yaitu dimasukkannya tabel-tabel yang mengilustrasikan pernyataan-pernyataan penting. Dan yang terakhir yaitu penelitian diakhiri dengan menjelaskan hakikat pengalaman 58 pasien dan konteks di mana mereka mengalami AIDS. Lalu selanjutnya yaitu An Ethnographic Study dari Hanfler tahun 2004. Jadi studi etnografi ini mengembangkan nilai-nilai inti dari gerakan straight edge yang muncul di pantai timur Amerika Serikat dari subkultur punk pada awal 1980-an. Gerakan ini yang melibatkan sebagian besar pria kulit putih kelas menengah berusia 15 hingga 25 tahun
telah dikaitkan erat dengan dunia musik bergenre punk, dan para penganut aliran straight edge membuat tanda X besar di masing-masing tangan sebelum memasuki konser punk. Penulis menggunakan metode etnografi untuk pengumpulan data, termasuk berpartisipasi dalam gerakan selama 14 tahun dan menghadiri lebih dari 250 pertunjukan musik, mewawancarai 28 pria dan wanita, dan mengumpulkan dokumen dari sumber-sumber seperti cerita surat terbuka, lirik musik, halaman dari World Wide Web, dan majalah SX. Lalu etnografi Heinfler dengan baik menggambarkan elemen inti dari studi etnografi dan aspek etnografi kritis seperti berikut. Di sini ada 5 hal. Yang pertama yaitu etnografi ini merupakan studi tentang kelompok yang berbagi budaya dan nilai-nilai inti dan keyakinan para anggotanya. Yang kedua, penulis pertama-tama menggambarkan kelompok tersebut berdasarkan gagasan para anggotanya, kemudian mengajukan 5 tema tentang perilaku kelompok tersebut, dan diakhiri dengan tingkat abstraksi yang luas di luar tema-tema tersebut untuk menunjukkan bagaimana subkultur tersebut bekerja. Kelompok ini telah berinteraksi selama beberapa waktu dan mengembangkan cara berperilaku. Lalu yang ketiga, sesuai dengan etnografi kritis, penulis menggunakan teori perlawanan terhadap pertentangan oleh kelompok pemuda kontra budaya untuk menjelaskan cara kerja kelompok tersebut. Kelompok tersebut melawan budaya dominan dengan cara yang kompleks dan berlapis. Penulis juga berbicara tentang kualitas transformasi pribadi dan sosial dari partisipasi dalam kelompok berbagai budaya. Berbeda dengan pendekatan kritis lainnya, pendekatan ini tidak diakhiri dengan seruan untuk melakukan transformasi sosial, namun secara keseluruhan peneliti ini bertujuan untuk mengkaji ulang budaya subkultur resistensi mendatang. Lalu yang keempat yaitu penulis memposisikan dirinya dengan menggambarkan keterlibatannya dalam subkultur dan perannya sebagai pengamat partisipan kelompok tersebut selama bertahun-tahun. Penulis juga terlibat dalam kerja lapangan dengan melakukan wawancara mendalam yang tidak terstruktur. Lalu yang kelima, dari data embik dan catatan lapangan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa data interpretasi budaya terbentuk mengenai cara kerja kelompok. Para anggota subkultur pemuda membangun makna individual dan kolektif untuk partisipasi mereka. Selanjutnya yaitu A Grounded Theory Study dari Harley et al. 2009. Jadi studi teori dasar ini berupaya mengembangkan teori tentang proses perilaku wanita Afrika Amerika yang menjelaskan jalur yang menghubungkan faktor-faktor utama bersama-sama dalam integrasi aktivitas fisik ke dalam gaya hidup mereka. Hal ini didasarkan pada masalah bahwa aktivitas fisik menjadi perhatian bagi subkelompok tertentu seperti wanita Afrika Amerika yang sangat tidak banyak bergerak. Lalu, studi ini memenuhi banyak fitur penentu dari studi teori dasar, di mana di sini terdapat 5 hal. Yang pertama yaitu fokus utamanya adalah untuk memahami proses perilaku dan model teoritis untuk memajukan 3 fase utama dalam proses. Lalu yang kedua, sebuah teori muncul untuk menyarankan kerangka evolusi aktivitas fisik bagi wanita Afrika Amerika dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, para peneliti tidak secara khusus menyebutkan, mencatat, atau menuliskan ide-ide mereka saat mereka mewawancarai para wanita dan menganalisis data. Lalu yang keempat, bentuk pengumpulan data mereka konsisten dengan banyak studi grounded theory, di mana pengumpulan data wawancaranya bersifat tatap muka, dan mereka juga mengumpulkan data kelompok untuk fokus dengan partisipan dalam studi tersebut. Lalu selanjutnya, yaitu para peneliti terlibat dalam pendekatan terstruktur untuk analisis data grounded theory menggunakan pendekatan Strauss dan Corbin yang dibentuk pada tahun 1998 untuk berupa pengodaan kategori dan pengembangan model teoritis yang mencakup konteks dan kondisi. Mereka tidak mengikuti komponen Strauss dan Corbin yang ketat, yakni pengodaan terbuka, aksial, dan selektif.
Mereka memberikan deskripsi terperinci tentang fase-fase model teoritis dan membandingkan model mereka dengan model teoritis yang ada dalam literatur. Baik, selanjutnya yaitu terkait contoh dari case study yang dilakukan oleh peneliti Asmussen dan juga Creswell pada tahun 1995 dan kita bisa lihat dalam Appendix F. Jadi dalam studi kualitatif ini itu menggambarkan bagaimana reaksi kampus terhadap insiden penembakan di mana seorang mahasiswa itu berusaha menembakkan senjata ke arah teman-teman sekuliahnya. Nah, studi kasus ini itu dimulai dengan deskripsi rinci tentang insiden penembakan tersebut, mencatat 2 minggu pertama setelah kejadian, dan memberikan rincian tentang kota, kampus, serta gedung tempat kejadian itu berlangsung. Untuk datanya sendiri ini dikumpulkan dari berbagai sumber informasi seperti wawancara, observasi, dokumen, dan juga materi audio visual yang dirangkum dalam tabel yang menyajikan bentuk-bentuk dari data tersebut. Nah, Asmussen dan juga Creswell ini tidak mewawancarai pelaku atau mahasiswa yang terkait karena sedang menjalani konseling setelah kejadian tersebut. Dan petisi penelitian ke Dewan Peninjau Etik Penelitian Manusia itu telah memastikan pembatasan terkait hal ini. Nah, dari analisis data muncullah tema-tema seperti penyangkalan, ketakutan, keamanan, pemicu ulang trauma, dan perencanaan kampus. Kemudian di akhir artikel, peneliti ini menggabungkan tema-tema yang lebih sempit menjadi 2 perspektif utama, yaitu respon organisasi dan juga sosial psikologis, serta menghubungkannya dengan literatur, sehingga mampu memberikan lapisan analisis dalam studi dan juga menambahkan interpretasi yang lebih luas tentang makna dalam kasus ini. Peneliti juga menyarankan agar pihak kampus itu merencanakan respon mereka terhadap kekerasan di kampus, dan peneliti juga menyampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan rencana-rencana ini. Nah, dalam studi kasus ini, peneliti juga mencoba untuk mengikuti struktur studi kasus dari Lincoln dan juga Kuba, yaitu mengenai masalah, kemudian konteks, isu-isu, dan juga pelajaran yang dapat dipetik. Peneliti juga menambahkan perspektif pribadi dengan menyajikan informasi tentang sejauh mana pengumpulan data serta pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam merencanakan respon kampus terhadap insiden tersebut. Epilog akhir studi ini secara reflektif itu membawa pengalaman pribadi peneliti ke dalam diskusi tanpa mengganggu alur studi, dengan tema terakhir tentang perlunya kampus untuk merancang rencana respon terhadap insiden serupa. Peneliti juga menyampaikan implikasi praktis yang berguna bagi staf di pihak kampus tersebut. Baik, selanjutnya yaitu mengenai beberapa ciri yang menandai bahwa contoh dari kasus sebelumnya itu termasuk dalam case study, dalam kategori case study. Jadi ciri yang pertama yaitu peneliti mengidentifikasi kasus dalam studi ini mengenai seluruh kampus dan responnya terhadap potensi kejahatan kekerasan. Jadi kasus ini merupakan sistem yang dibatasi, dia dibatasi oleh waktu, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data selama 6 bulan dan juga terdapat batasan tempat di mana hanya terletak di satu kampus. Kemudian ciri yang kedua, tujuan peneliti adalah melaporkan studi kasus instrumental tunggal. Dengan demikian, peneliti itu tertarik untuk mengeksplorasi isu kekerasan di kampus dan juga menggunakan satu kasus di suatu institusi untuk menggambarkan reaksi kampus terhadap insiden yang berpotensi kekerasan. Studi kasus ini tidak dapat dilihat sebagai studi kasus intrinsik karena kekerasan bersenjata di kampus itu sayangnya telah terjadi di beberapa kampus pendidikan tinggi lainnya. Kemudian ciri yang ketiga, itu peneliti menggunakan berbagai sumber informasi yang ekstensif dalam pengumpulan data untuk memberikan pemahaman mendalam tentang respon kampus. Nah, tabel sumber data yang digunakan oleh peneliti
untuk pengumpulan datanya ini merupakan upaya peneliti untuk mendokumentasikan dan meyakinkan pembaca tentang gambaran mendalam yang sedang peneliti bangun terkait masalah ini. Kemudian kronologi 2 minggu setelah kejadian ini dimasukkan untuk memberikan detail tentang insiden serta melanjutkan pemahaman mendalam terkait insiden tersebut. Kemudian ciri yang keempat, dalam analisis data, peneliti ini menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk menggambarkan konteks atau latar dari kasus, kemudian menempatkan kasus ini di dalam kota yang damai di wilayah Maidwas, sebuah kampus yang tenang, sebuah gedung dan ruang kelas, serta rincian kejadian selama 2 minggu setelah insiden. Nah, peneliti juga menyajikan mengenai 5 tema, misalnya penyangkalan, keamanan, yang membantu peneliti dalam memahami kasus tersebut. Tema-tema ini tidak disajikan secara kronologis karena semuanya dianggap penting dan peneliti tidak mengetahui mengenai urutan kemunculannya setelah insiden. Lalu ciri yang terakhir yaitu peneliti mengakhiri analisis kasus dengan menyajikan pernyataan dalam bentuk 2 respon utama dari komunitas kampus terhadap insiden penembakan, yaitu respon organisasi dan juga respon psikologis atau sosial psikologis. Peneliti juga menautkan pernyataan-pernyataannya dengan literatur terkini yang juga membahas kedua respon tersebut. Dengan kata lain, literatur menjadi penjelasan yang lebih luas untuk analisis deskriptif dan juga tematik. Oke, baik. Materi selanjutnya mengenai difference among the approach. Jadi, sudut pandang yang bermanfaat untuk menilai proses membedakan 5 pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menilai tujuan atau fokus utama dari masing-masing pendekatan. Jadi, yang pertama yaitu pendekatan dengan menggunakan metode naratif. Jadi, dalam pendekatan ini tuh penelitian terfokus pada kehidupan individu dengan pendekatan yang mengisahkan perjalanan atau pengalaman hidup seseorang. Lalu pendekatan yang kedua yaitu terkait fenomenologi. Jadi pendekatan ini itu terpusat pada fenomena atau konsep tertentu dan esensi dari pengalaman yang dirasakan oleh individu terkait fenomena itu. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan menggunakan teori dasar atau grounded theory. Jadi teori dasar ini itu bertujuan untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan seringkali melalui wawancara. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan menggunakan etnografi. Jadi dalam pendekatan ini itu peneliti mempelajari kelompok yang berbagi budaya tertentu dengan fokus pada pola bahasa dan juga perilaku yang diidentifikasi dalam kelompok tersebut. Kemudian pendekatan yang terakhir yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah case study atau studi kasus. Jadi peneliti ini meneliti kasus tertentu dengan adanya batasan waktu dan juga tempat yang jelas dengan tujuan memahami isu yang ada dalam konteks yang mendalam. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.